Bayangkan, dalam sekejap, dunia yang indah berubah jadi gelap. Harta lenyap, tubuh melemah, dan orang-orang terkasih pergi satu persatu. Namun di tengah kehancuran itu, ada sosok yang tetap berdiri dengan iman yang teguh. Dialah Nabi Ayub, teladan kesabaran sejati. Nabi Ayub adalah seorang yang diberkahi. Hidupnya makmur, keluarganya harmonis, dan tubuhnya sehat. Setiap hari ia bersyukur dan tak pernah lalai berzikir kepada Allah. Tapi siapa sangka, di balik ketenangan itu, tersimpan ujian yang akan mengguncang seluruh kehidupannya. Ujian itu bukan datang karena dosa, tapi karena cinta Allah kepada hambanya. Sebab kadang justru yang paling taatlah yang diuji paling berat. Dan kisah Ayub membuktikan bahwa sabar sejati bukan tentang menahan air mata, melainkan tetap berbaik sangka pada Allah. Hari itu, segalanya berubah. Badai ujian datang tanpa isyarat, menghantam seluruh kehidupannya. Harta yang dulu melimpah kini habis, ternaknya mati, kebunnya terbakar, dan rumahnya runtuh. Dalam sekejap, Nabi Ayub kehilangan semua yang pernah ia miliki. Namun, di tengah reruntuhan itu, Ayub menunduk dan berbisik lirih, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tidak ada keluhan, tidak ada kemarahan, hanya keikhlasan yang lembut mengalir di hatinya. Inilah awal dari ujian besar yang akan menggetarkan langit dan bumi. Namun, ujian yang sesungguhnya belum selesai. Setelah kehilangan harta dan keluarga, kini tubuh Ayub pun mulai digerogoti penyakit yang menyakitkan. Tapi disinilah terlihat seberapa kuat cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Tubuh Nabi Ayub mulai lemah. Penyakit aneh menggerogoti kulit dan sendinya. Tubuhnya menipis, namun hatinya tetap tebal dengan iman. Tak ada keluhan yang keluar, hanya zikir yang lembut mengalir dari bibirnya siang dan malam. Masyarakat mulai menjauh. Mereka takut tertular, takut mendekat. Dari rumah megah kini Ayub tinggal di gubuk reot di pinggir kota. Tapi di sanalah, dalam sepi dan luka, Ayub justru lebih dekat dengan Tuhannya dibanding siapapun di dunia. Harta habis, kekuatan sirna, bahkan nama baik pun memudar. Tapi yang tak pernah hilang dari dirinya adalah sujud. Setiap tarikan napasnya disertai zikir, seolah sakit yang dirasakannya menjadi irama cinta yang menuntunnya menuju ridha Allah. Namun di tengah semua itu, ada sosok yang tak pernah meninggalkannya. Istrinya, wanita setia yang tetap merawat Ayub dengan cinta dan sabar. Ia membersihkan luka suaminya, menyiapkan makan, dan tetap memandangnya dengan kasih yang tulus. Hari demi hari berlalu dalam penderitaan. Tapi setiap kali istrinya menangis, Ayub hanya tersenyum dan berkata, "Bukankah kita dulu diberi nikmat begitu lama? Tidakkah pantas kita bersabar sejenak untuk Allah yang Maha Baik?" Kesetiaan istrinya menjadi cahaya dalam gelapnya ujian. Ia bekerja demi sesuap roti, bahkan menanggung hinaan dari orang-orang yang mencibir. Namun hatinya kuat, sebab ia tahu Ayub bukan sedang dihukum, ia sedang diuji. Namun godaan setan pun datang. Ia berbisik di hati Ayub menanamkan keraguan, "Di mana Tuhanmu sekarang?" Tapi Ayub tak tergoyahkan. Ia menjawab dalam hatinya, "Tuhanku selalu bersamaku, bahkan dalam sakit yang paling dalam." Ketika rayuan itu gagal, setan menggoda lewat istrinya. Ia membuat wanita itu letih dan kecewa. Hingga suatu hari, dengan air mata yang nyaris habis, ia berkata, "Wahai suamiku, tidakkah engkau berdoa agar Allah menyembuhkanmu?" Ayub menatapnya lembut. Ia berkata, "Berapa lama kita hidup dalam nikmat? 80 tahun? Maka bagaimana mungkin aku meminta ujian ini diakhiri, padahal belum genap 1/4 dari waktu itu." Kata-kata itu membuat istrinya tersadar. Ia menangis, menyesal, lalu memeluk suaminya yang lemah. Dalam pelukan itu, kesetiaan dan kesabaran berpadu, dua cinta yang hanya tumbuh dari iman yang benar-benar pasrah pada Allah. Namun, semakin dalam kesabaran mereka diuji, semakin besar pula rahmat Allah yang menanti. Karena di balik setiap air mata seorang hamba yang sabar, ada doa yang sedang mengetuk pintu langit.
Hari itu, Nabi Ayub duduk lemah di tepi rumahnya yang reyot. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma debu dan kesepian. Namun di balik tubuh yang ringkih itu, hatinya masih bercahaya. Ia menengadahkan tangan, bukan untuk mengeluh, tapi untuk berdoa. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, Ayub berbisik, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang." Tak ada permintaan yang panjang, hanya pengakuan yang penuh tunduk. Langit mendengar doa itu. Malaikat-malaikat bergetar mendengarnya. Sebab di dunia yang penuh keluh kesah, doa Ayub justru dipenuhi syukur. Inilah puncak ketabahan. Bukan memohon ujian diangkat, tapi tetap berzikir di tengah kesakitan. Allah yang maha mendengar tak pernah membiarkan air mata hamba yang sabar jatuh sia-sia. Dari langit turun perintah lembut, "Hentakkan kakimu ke tanah, wahai Ayub." Seketika, bumi yang kering memunculkan sumber air yang jernih dan sejuk. Ayub pun menghentakkan kakinya. Dari tanah keluar air yang bersinar di bawah cahaya senja. Ia meminumnya, lalu mandi dengannya. Seketika penyakit itu lenyap. Kulitnya kembali bersih, tubuhnya kuat, dan wajahnya kembali berseri seperti dulu. Istrinya tertegun melihat keajaiban itu. Ia tak percaya bahwa lelaki yang dulu lemah kini berdiri gagah kembali. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena bahagia melihat kasih Allah nyata di depan matanya. Mereka berpelukan di bawah cahaya sore, sujud bersama dalam syukur. Tak ada harta yang lebih berharga dari kesembuhan yang lahir dari sabar dan doa. Dan dari langit, rahmat Allah terus turun, menebar berkah dalam kehidupan mereka. Allah tidak hanya menyembuhkan Ayub, tapi juga mengembalikan segalanya 2 kali lipat. Harta yang lenyap kini kembali. Rumah mereka berdiri megah, ladang-ladang kembali hijau, dan anak-anak mereka tumbuh dalam kebahagiaan. Penduduk sekitar pun datang berbondong-bondong, kagum dan terharu. Mereka menyaksikan keajaiban nyata dari kesabaran seorang nabi. Dari Ayub, mereka belajar bahwa kesetiaan kepada Allah tak akan pernah berakhir sia-sia. Dan dari kisah itu, dunia memahami satu hal, bahwa sabar bukan menunggu badai reda, melainkan tetap berzikir di tengah badai. Karena ketika hati tetap tenang di bawah ujian, disitulah mukjizat lahir dari rahmat Tuhan. Namun, kisah ini belum berakhir, Kang Rahmat. Setelah ujian dan mukjizat itu tersimpan pesan abadi yang tak kalah dalam. Hikmah tentang arti sejati dari kekuatan dan ketundukan seorang hamba. Setelah semua ujian berlalu, Nabi Ayub duduk merenung di bawah langit senja. Ia memandangi ladang-ladang yang kembali hijau, hewan yang kembali gemuk, dan keluarganya yang tersenyum bahagia. Tapi hatinya tahu, harta sejatinya bukan itu semua, melainkan imannya. Ayub sadar, sakit bukanlah hukuman, melainkan jalan untuk mengenal cinta Allah. Ia pernah kehilangan segalanya, tapi tak pernah kehilangan Tuhannya. Dari sanalah ia belajar bahwa sabar sejati bukan menahan luka, melainkan tetap bersyukur di dalamnya. Setiap luka yang ia alami menjadi saksi cinta. Setiap air mata yang jatuh menjadi doa yang naik ke langit. Ia mengajarkan bahwa ketika manusia tak lagi punya apa-apa, disitulah ia baru menyadari betapa cukupnya Allah. Kisahnya mengajarkan kita bahwa ujian adalah bahasa cinta Tuhan. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia tidak memberinya kemudahan, tapi kekuatan untuk tetap berdiri dalam kesulitan. Itulah makna dari sabar yang sejati. Dan ketika dunia mengukur kesuksesan dengan harta, Nabi Ayub menunjukkan bahwa ketenangan hati jauh lebih berharga. Karena apa gunanya kekayaan tanpa keimanan? Apa artinya sehat jika tak ada rasa syukur? Bagi mereka yang diuji, kisah ini menjadi pelita. Ketika semua terasa hilang, ingatlah Ayub, ia tetap tersenyum di tengah sakit, tetap bersujud di tengah kehilangan, dan tetap bersyukur saat semua orang berpaling. Hikmah ini pun mengalir hingga zaman kita. Dalam setiap derita selalu ada pesan ilahi yang tersembunyi.
Kadang Allah mengambil sesuatu bukan karena marah, tapi karena ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Maka jangan tergesa mengeluh saat diuji, karena siapa tahu di balik rasa sakit itu tersimpan rahmat yang sedang disiapkan untukmu. Nabi Ayub tidak menyerah dan Allah tidak pernah meninggalkannya. Kesabaran bukan hanya menunggu akhir yang bahagia, tapi menikmati perjalanan dengan iman. Nabi Ayub adalah buktinya bahwa ketenangan sejati datang dari hati yang ridha, bukan dari keadaan yang sempurna. Kini, kisah itu menjadi cermin bagi kita semua. Ketika ujian datang, jangan bertanya, "Mengapa aku?" Tapi katakan, "Ya Allah, bimbing aku agar kuat seperti Ayub." Karena di balik setiap ujian, ada kasih sayang yang tak terlihat. Setelah memahami makna dari kesabaran Nabi Ayub, kini tiba saatnya kita menutup kisah ini dengan renungan. Pesan yang menyentuh hati setiap jiwa yang pernah merasakan kehilangan. Setiap kali kita membaca kisah Nabi Ayub, hati seolah diajak menunduk. Ada rasa malu saat menyadari betapa sering kita mengeluh atas hal kecil, sementara beliau tetap bersyukur dalam luka yang begitu dalam. Kehilangan yang menimpa Ayub bukan akhir dari segalanya, justru awal dari kedekatan yang hakiki dengan Allah. Ia tidak meminta dunia dikembalikan, ia hanya meminta rahmat, dan itulah yang ia dapatkan. Ketika kita diuji, mungkin kita lupa bahwa Allah tidak pernah salah pilih hamba. Jika ujian datang padamu, itu berarti Allah tahu kamu mampu menjalaninya, sebagaimana Ayub mampu menanggung deritanya. Sakit, kehilangan, kegagalan, semua itu bukan hukuman, tapi cara Allah menulis kisah cintanya dengan manusia. Kadang lewat air mata kita belajar makna dari kata ikhlas. Nabi Ayub mengajarkan kita bahwa sabar bukan sekadar diam, tapi keteguhan hati untuk tetap percaya pada kasih Allah, bahkan ketika logika sudah menyerah. Itulah kekuatan sejati seorang mukmin. Setiap detik dalam penderitaan bisa menjadi ibadah, jika disertai niat untuk tetap ridha. Dan setiap air mata bisa menjadi permata, jika jatuh karena rindu akan rahmat Allah. Dari kisah ini, kita belajar untuk tidak mengukur hidup dari apa yang tampak, sebab yang paling berharga seringkali tersembunyi, seperti sabar, iman, dan ketenangan hati yang tak bisa dibeli. Dan saat hidup terasa berat, ingatlah Ayub. Ingat bagaimana ia tersenyum meski tubuhnya lemah, bagaimana ia bersyukur meski kehilangan segalanya. Karena Allah selalu dekat, bahkan di tengah kesepian. Mungkin hari ini kamu terluka, kehilangan, atau kecewa. Tapi kisah Ayub berkata, jangan menyerah. Karena ketika kamu terus bersabar, Allah sedang menyiapkan akhir yang lebih indah. Jadi, apapun yang kamu alami, bisikkan dalam hati, aku ridha, ya Allah. Sebab di balik setiap ujian, ada cinta yang sedang menguji kesetiaan kita. Dan seperti Ayub, semoga kita pun menjadi hamba yang sabar dan dicintai Tuhan. Dari kisah Nabi Ayub, kita belajar bahwa sabar bukan sekadar menahan derita, tapi menemukan Allah di tengah luka. Semoga kisah ini menguatkan hatimu. Jangan lupa untuk berbagi hikmah ini agar semakin banyak yang terinspirasi oleh keteguhan iman.